Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kami dari tim dengan nomor urut 1, 13, dan 25 yang beranggotakan saya sendiri, Alfa Aprilini, kemudian ada Anissa Kafur dan Muhammad Faiz Al-Fatih Aidil. Di sini kami akan membahas mengenai means dan varian, yaitu pendapatan per kapita dan income distribution atau distribusi pendapatan di negara Cina. Video ini kami buat guna memenuhi tugas dengan mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hijir di kelas 03. Baik, langsung saja berikut pembahasannya yang akan dibahas oleh Anissa Kafur, Muhammad Faiz Al-Fatih Aidil, dan juga saya sendiri, Alfa Aprilini. Apa sih bedanya means dan varian? Means adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data yang dihitung dengan suatu rumus tertentu. Sedangkan varian, suatu kumpulan variasi dalam suatu data, di mana kita melihat bagaimana atau seberapa banyak variasi dari data yang kita kumpulkan. Tiongkok adalah sebuah negara dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok. Dan negara ini adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi terbaik di dunia saat ini. Secara geografis, Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Dan negara ini berbatasan daratan langsung dengan Korea Utara, Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Nepal, India, Bhutan, Myanmar, Laos, hingga Vietnam. Sedangkan pada perairannya, Tiongkok memiliki perbatasan lautan dengan sejumlah negara di Asia Timur dan juga Tenggara. Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara terluas keempat di dunia dengan seluas 9,5 juta kilometer persegi. Tiongkok juga merupakan negara dengan populasi terbesar pertama di dunia. Populasinya mencapai 1,4 miliar orang. Tiongkok telah memulai perkembangan dari tahun 1982 di sektor perekonomian. Semenjak itu, negara Tiongkok menjadi negara yang amat pesat dalam pertumbuhan ekonomi. Tiongkok menjadi negara nomor 2 dengan perekonomian terbaik di dunia. Dan Tiongkok juga digadai-gadai akan menggantikan posisi pertama di tahun-tahun selanjutnya apabila konsisten menjadi negara yang terus maju dalam sektor perekonomian. Tiongkok menggunakan kekuatan militernya untuk memenangkan daerah Laut Selatan dan daerah-daerah Asia dan daerah-daerah ASEAN lainnya. Tiongkok juga membangun infrastruktur di daerah ASEAN seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja untuk menjadi akses mendapatkan sumber daya alam di daerah Asia Tenggara. Dan itu menjadi salah satu faktor dapat menjadi negara dengan ekonomi yang baik. Adapun beberapa sektor perekonomian di Cina yang menjadi landasan utama, yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pertambangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan per kapita di negara Cina atau Tiongkok. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini merupakan ukuran jumlah uang yang didapatkan oleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Dan pendapatan per kapita ini dapat menentukan berapa jumlah pendapatan rata-rata per orang di suatu negara dan juga dapat mengevaluasi standar atau kualitas hidup dari penduduknya. Pendapatan per kapita ini didapatkan melalui pembagian dari pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Melalui data yang diterbitkan oleh si Textor pada 8 Januari 2024, diketahui bahwasannya pada tahun 2023, pendapatan per kapita tahunan di wilayah negara Cina mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari beberapa dekade terakhir dan hingga sekarang terus mengalami peningkatan dan kecepatannya sangat tinggi. Dan diketahui bahwasannya selama 9 tahun terakhir, pendapatan per kapita di wilayah negara Cina ini mengalami peningkatan 2 kali lipat. Pendapatan per kapita negara Cina yang dapat dibelanjakan yaitu sejumlah 39.218 yuan atau sekitar 5.511 dolar Amerika pada tahun 2023. Dan ini dikabarkan naik 6,3% dari tahun ke tahun secara nominalnya.
Dan setelah dikurangi oleh faktor harga, pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan ini naik 6,1% dari tahun sebelumnya. Dan ini laporan dari Badan Statistika Nasional. Dan menurut data, pendapatan per kapita penduduk pedesaan di wilayah Cina ini tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk kota pada periode tersebut. Ini menurut data laporan dari Biro Statistik Nasional. Dan secara terpisah, pendapatan disposable per kapita perkotaan ini mencapai 51.821 yuan. Ini diduga naik 5,1% secara nominal dan 4,8% secara real. Sedangkan di daerah pedesaannya itu mencapai 21.691 yuan. Dan ini diketahui mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 7,7% secara nominal dan 7,6% secara real. Dan selama periode tersebut dihitung bahwasannya median pendapatan per kapita nasional di negara Cina adalah 33.036 yuan yang merupakan pertumbuhan nominal sebesar 5,3% tahun ke tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi pendapatan atau income distribution dari negara Cina. Income distribution sendiri merupakan suatu proses penyebaran kekayaan ataupun pendapatan ekonomi di suatu warga negara atau penduduk di suatu wilayah geografis. Dan ini melibatkan penyebaran pendapatan baik itu melalui pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, bidang niaga, atau suatu proses produksi yang mengikuti pendapatan. Menurut laporan dari Biro Statistika Nasional pada tahun 2023, income distribution di negara Cina sendiri mengalami peningkatan hingga lebih dari 91,3 triliun yuan. Ini pada kuartal pertama. Dan diduga ini mengalami peningkatan 4,9% pada kuartal ketiga tahun 2023.